Assalamualaikum, Rezi di sini. Selamat datang lagi di video ini. Ya, saya dokter. Lengkapnya ada di bio ya. Nanti kalau mau cek di bio aja. Dan sekarang kita mau bahas hal simple dan ini berdasarkan pengamatan karena, situasinya gini. Siapapun itu keluarga kita atau siapapun itu yang sedang menonton video ini kenal, atau siapapun itu mungkin dia sendiri atau keluarganya tiba-tiba atau siapapun yang dia kenal tiba-tiba harus mengalami kondisi nggak enak atau mengalami kondisi yang tidak menyenangkan sehingga harus berobat, sehingga harus ke dokter. Wow, nggak enak ya. Ya sudah, pergilah ke dokter. Oke, tapi ya berdasarkan pengamatan sendiri dan hampir semua pasien seperti ini. Maksudnya itu gimana? Pasiennya datang ke dokter tapi nggak dapat apa-apa, cuman dapat obat, cuman dapat resep. Oke, padahal kalau saya pribadi dan saya rasa semua dokter di seluruh dunia juga pengennya nggak begitu, bahwa pasien itu ke dokter ya nggak cuma butuh resep gitu loh. Oke, jadi bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kunjungan ke dokternya, maka ini ada 5 hal yang harus kalian tanya kalau kalian ke dokter. Karena fair, karena jujur, biasanya nanyanya macam-macam, serampangan, lalala, sehingga sebenarnya informasi terpenting yang harusnya ditanyakan dari dokternya kalian nggak dapat. Oke, informasi pertama adalah tanya sama dokternya diagnosanya. Oke, ini salah satu saran gue yang paling paling basic adalah gunakan bahasa kita sendiri, gunakan bahasa awam, gunakan bahasa kalian, gunakan bahasa orang sehari-hari. Oke, karena betul banyak istilah kedokteran yang nggak familiar, tapi tanyakan sama dokternya. Nomor satu, tanyakan sama dokternya, dok saya sakit apa sih? Oke, mungkin pernah dengar indikasi apa, nggak usah, tanyain sama jelas-jelasnya sama dokternya, dok saya atau keluarga saya atau siapapun itu yang kalian kenal yang kebetulan waktu itu sedang ikut konsultasi, tanya sakitnya apa sih, gitu ya. Jadi jelas, kenapa? Karena nanti ya kan kalian ke dokter tahu problemnya tuh apa, saya sakit apa sih. Jadi nomor satu, tanyain sakit saya apa atau kondisinya ini apa. Oke, nomor dua yang harus ditanyakan juga adalah perlu pemeriksaan apa. Oke, dan fair, tanyakan aja, dok untuk kondisi saya ini saya perlu pemeriksaan apa. Kadang dokternya bilang oh nggak perlu, kadang dokternya bilang oh perlu cek darah, atau kadang dokternya bilang oh mungkin perlu ronsen atau perlu EKG atau perlu CT scan. Tapi tanyanya cukup itu gitu, simple, keep it simple. Satu, saya sakit apa? Dua, saya perlu pemeriksaan apa, gitu loh. Oke, dan pakai bahasa sendiri, dokternya lebih seneng kok kalau kayak gitu. Oke, nomor tiga, tanyakan manajemennya, tanyakan kelanjutannya. Jadi terapinya yang ditanya. Oke, karena terapi atau manajemennya itu selalu ada dua hal, yang bersifat medis dan bersifat non medis. Yang bersifat medis itu tanyakan, dok obat apa yang harus saya minum. Oke, nomor dua baru tanyain, dok selain minum obat adakah tindakan lain, misalnya apakah butuh terapi, misalnya apakah butuh suntikan, misal itu kan tindakan yang di luar minum obat ya gitu. Baru terakhir tanyakan, nggak terakhir sih, yang berhubungan dengan medis, tanyakan, dok ini perlu tindakan lebih nggak, seperti misalnya operasi. Oke, tanyakan, dok adakah yang di luar medis yang harus saya lakukan. Nah ini baru berkaitan dengan pola hidup, pola makan. Oke, jadi karena kebanyakan pasien selalu fokus, terutama pasien saya pribadi, pasien selalu fokus, dok apa pantangan yang saya nggak boleh kerjakan, apa pantangannya. Tapi ya kita sih seneng aja ngasih tahu semua itu, tapi kadang ada beberapa kasus di mana memang pilihan pertamanya ya you harus minum obat. Bapak, ibu, saudaranya, anaknya, kakeknya, siapapun mungkin harus minum obat dulu. Dan berkaitan dengan obat, tanyakan, saya berapa lama minum obat. Oke, terus obatnya berapa macam, itu tanyakan.
gitu. Dan itu tanyakan yang jelas gitu, nggak apa-apa yuk saat lagi di depan dokternya tanyakan semua itu, jangan nanti udah keluar baru bingung. Oke, saat lagi dulu depan dokter maksimalkan. Jadi nomor satu, tanyakan saya sakit apa. Nomor dua, tanyakan saya itu butuh pemeriksaan apa. Terus nomor tiga, tanyakan terapinya apa. Terapi ada obat, ada tambahan dari obat, dan kalau perlu operasi. Baru tanyakan yang selanjutnya adalah perubahan-perubahan apa. Apakah saya perlu olahraga lebih, atau jangan-jangan saya jangan olahraga dulu, atau ada makanan yang sebaiknya dimakan, atau ada makanan yang sebaiknya jangan dimakan. Baru itu yang ditanyakan terakhir. Oke, kemudian sebelum terakhir tanyakan, oke, apakah saya perlu periksa lagi, dok? Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kami sebagai dokter perlu yang namanya monitoring. Maksudnya apa? Misalnya pasien datang dengan keluhan sakit kepala, dikasih obat. Oke, kalau pasiennya cuek dan dokternya juga cuek, ada loh yang begitu, udah kasih obat, udah dapat obat pulang. Tapi kan kita sebenarnya dari dokter pengen tahu, ini obat berhasil dengan baik kah? Tujuan terapinya tercapai kah? Sebagai contoh misalnya yang selalu ini masyarakat mengenai kolesterol, dia dapat obat kolesterol, minum, terus what next? Kan kita pengen tahu kolesterolnya turun nggak sih, tensinya turun nggak sih, tanyakan sama dokter, saya perlu kontrol lagi nggak? Oke? Atau misalnya, apalagi misalnya habis ada prosedur tertentu, dok saya kapan kontrol lagi, misalnya kapan saya harus buka jahitan, atau kapan saya, tapi ini harus ditanyakan. Oke? Yang terakhir, dan ini sih ada beberapa pendapat bilang ini nggak etis, tapi nggak salah loh kalau sebagai pasien, keluarga pasien, siapapun itu ya, keluarga kita, kerabat kita sedang berobat, kita tanyakan sama dokternya, dok biayanya berapa gitu loh. Dan kadang-kadang, dok saya pakai asuransi, di cover nggak? Tanya aja sama dokternya. Oke, karena jangan sampai nanti ada mispersepsi, jangan sampai kan saya ikut asuransi harusnya di cover dong, kan saya ini udah bayar premi harusnya di cover dong. True, ada yang seperti itu, tapi kadang tidak semudah itu ya. Jadi, dan semua prosedur itu adalah bagian yang paling gak enak sebenarnya saat kita membicarakan masalah medis.